saling menghakimi, supaya jangan saling menyalahkan. Nah, ternyata pola ini itu sudah mendarah daging, Bapak Ibu Saudara. Dan pola menghakimi sesama itu udah jadi satu kebiasaan bagi mereka. Nah, Rasul Paulus perlu mengingatkan hal ini. Yang pertama, pola menghakimi sesama itu, kenapa sih senang sekali sampai menghakimi, menyalahkan orang lain itu? Ternyata ada kaitannya dengan mereka tidak sungguh-sungguh menuhankan Kristus. Nah, kalau kita lihat Korintus, jemaat di Korintus itu agak mirip dengan di Roma. Jemaat di Korintus itu Bapak Ibu Saudara, mereka kan punya kuil-kuil. Nah, kuil Artemis paling terkenal itu. Dan biasanya kalau mereka mau menyembah berhala-berhala mereka, mereka itu bawa makanan-makanan yang akan dipersembahkan. Ya, makanan-makanan yang luar biasa banyaknya begitu. Dan biasanya orang Kristen non-Yahudi yang sudah percaya pada Yesus kadang-kadang tergoda untuk ikut-ikutan juga, Saudara. Bahkan kalau mereka itu punya rekan bisnis. Rekan bisnis mereka ini belum percaya menyembah berhala, dan bagaimana untuk mendapatkan simpatik dari rekan bisnis ini supaya mengucurkan modal kepada dia, maka orang itu ikut ke dalam kuil, ikut duduk bersama dengan orang yang belum percaya itu yang dia sedang dekati supaya bisa dapat dana investasi begitu ya. Wah, dia akan ikutin itu terus, bahkan termasuk masuk ke kuil, masuk dalam ritual mereka dan ikut makan juga. Nah, itu bisa jadi batu sandungan bagi mereka yang sudah percaya, atau bagi mereka yang sangat ketat untuk tidak lagi melakukan hal itu. Dan orang-orang yang baru-baru bertobat, yang bisa dibilang masih anak-anak rohani ini, Bapak Ibu, itu bisa menganggap tindakan tersebut itu jadi batu sandungan. Katanya sudah percaya, tapi kenapa ikut-ikutan ke kuil, ikut-ikutan makan dengan orang yang belum percaya, ikut-ikutan makan yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, itu bisa terjadi juga di tengah-tengah jemaat. Shalom Bapak Ibu. Halo, sorry maaf telat 6 menit ya. Kita langsung mulai ya. Gimana kabar Bapak Ibu semua? Baik ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya rindu menyanyikan satu lagu dulu ya. Sebagai saat teduh untuk kita bisa sambil suasana berdoa. Lagu ini terambil dari Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan turut bekerja. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau
turut bekerja. Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, bentang pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, bentang pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan turut bekerja dalam setiap keadaan apapun yang kami hadapi. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati Tuhan kami semua, antarkan teman-teman kami yang dalam perjalanan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Shalom Bapak Ibu, silakan bagi berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu gembira dulu ya. Oke, baik. Hidup tanpamu. Oke, kita bisa tepuk tangan. Apa? Ya. Dunia ini mengatakan hidup itu senang saja. Hiduplah lepaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa Aku tak mau hidup tanpa Kaulah napas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Dunia ini mengajarkan hiduplah tanpa tujuan. Namun ku tahu kebenaran, ku dicipta untuk berjalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa Aku tak mau hidup tanpa Kaulah napas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Haleluya. Ku takkan dengarkan dunia, ku takkan hidup tanpa, ku takkan dengarkan dunia. Ku mau hidup denganmu. Apakah arti hidup jika hidup tanpa Aku tak bisa hidup tanpa Aku tak mau hidup tanpa Kaulah napas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Jika hidup tanpamu, jika hidup tanpamu. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Waktu kita berjalan terus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat satu penyembahan Victor's Crown. Haleluya. Mazmur 62 itu juga katakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat berlindunganku ialah Allah. Haleluya. Hanya kepada Allah kami berlindung Tuhan.
Is fighting for us. You are always fighting for us. Heaven and all around. My delight is found in knowing That you when are the the things great are years. gone. Langsung referensinya. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Jesus, you have overcome the world. Jesus, you have overcome the world. Saya serahkan kepada Tuhan. Karena Kristus telah mengalahkan maut, dunia yang jahat ini, maka kami beroleh kemenangan. Terima kasih Bapa untuk kasih yang Kau berikan kepada kami melalui karya Kristus anak-Mu bagi kami. Kami diberikan kemampuan sekarang untuk hidup bagi-Mu. Di tengah tantangan zaman yang datang silih berganti, kami bisa tetap teguh mengikut Kristus anak-Mu, itu pun karena kasih-Mu bagi kami. Tolong kami untuk sama-sama terus berjuang sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, sebagai tubuh Kristus, untuk sama-sama saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi di dalam perjalanan hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu pada siang hari ini, biar Roh-Mu mengurapi kami, memberikan hikmat pengertian untuk kami dapat memahami dan juga melakukan firman-Mu ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu Bapa. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu di persekutuan pada siang hari ini ya. Mari bersama-sama kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, konon di satu daerah di sana diceritakan bahwa ada jembatan yang seperti di gambar ini Bapak Ibu ya. Nah, jembatan ini mudah untuk dilalui oleh para orang dewasa atau orang tua seperti itu ya. Karena apa? Orang dewasa tentunya dia lebih cerdas untuk melihat jalan ini atau jembatan ini, jadi mungkin bisa dilangkahi ya kalau ada bagian-bagian yang rusak itu. Tetapi setiap orang dewasa yang berjalan di jembatan ini diikuti oleh setiap anak kecil begitu. Nah, kalau orang dewasa bisa melompat ya dari bagian-bagian yang rusak itu dia lompati. Nah, sementara anak kecil kan belum bisa melompat
seperti orang dewasa ya. Dan beberapa anak itu akhirnya jatuh ke dalam sungai Bapak Ibu. Karena mereka tidak seperti orang dewasa yang bisa melompati bagian-bagian yang rusak itu. Nah, singkat cerita, maka orang dewasa yang ada di kampung ini berpikir ulang, wah kalau begini anak-anak banyak yang terperosok bahkan jatuh ke sungai, lebih baik kita tidak lagi melewati jembatan itu, melainkan pindah haluan, melewati daerah lain meskipun agak lebih jauh, tetapi demi keselamatan anak-anak, maka orang dewasa sepakat untuk melalui jalan yang lain karena dengan demikian anak-anak itu tidak jatuh. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan tentang cerminan diri yang benar. Mari kita lihat Roma 14. Di dalam kitab Roma 14 ayat 13 sampai 23. Saya ingin mengajak Anda bersama-sama membacakan bagian firman Tuhan ini. Yang pria bacakan ayat ganjil, yang wanita kita baca ayat yang genap. Mari kita baca bersama. Yang pria, Roma 14 ayat 13 sampai 23. 1, 2, 3. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Akan tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu karena sesuatu yang engkau makan, engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu karena makananmu, sebab Kristus telah mati untuk dia. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau melakukan sesuatu yang menyebabkan saudaramu tersandung. Namun siapa saja yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan keyakinan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Mohon maaf sebelumnya saya baca terjemahan yang kedua ya dari TB2. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan ya. Mari bersama-sama kita melihat Bapak Ibu Saudara tentang cerminan diri kita yang benar. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar setidaknya ada 2 pola. Yang pertama itu kita akan belajar tentang pola, ini diarahkan kemana kok? Ya, yang pertama itu tentang pola kenapa ada orang yang senang menghakimi sesamanya. Kita harus tahu juga Bapak Ibu Saudara bahwa konteks dari apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini adalah mengenai orang-orang percaya di Roma yang terdiri dari 2 golongan, yaitu golongan Yahudi dan non-Yahudi. Orang Yahudi itu kan sangat ketat ya dalam aturan Taurat mereka sebelumnya, dan mereka itu sangat terlatih untuk tidak memakan makanan yang aneh-aneh. Contohnya babi, terus lele gitu ya, terus apa lagi Bapak Ibu Saudara, ikan-ikan yang tidak bersisik ya. Makanan-makanan itu semua kan mereka udah pelajari dari turun-temurun dan mereka terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun mereka sudah jadi orang Kristen, tetapi aturan-aturan keyahudian itu masih mereka taati, mereka ikuti.
Nah, golongan yang kedua itu non-Yahudi. Non-Yahudi ini terdiri dari orang-orang Yunani dan sekitarnya atau Roma dan yang lainnya, Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang non-Yahudi ini terbiasa dengan makanan-makanan yang diharamkan menurut orang Yahudi. B2 gitu ya. Itu kan bagi mereka wajar-wajar saja mereka makan makanan seperti itu. Dan mereka terbiasa dengan pesta. Mereka terbiasa dengan minum-minum anggur. Jadi ketika orang Yahudi yang sudah Kristen ketemu dengan non-Yahudi yang sudah Kristen, itu akhirnya terjadi konflik. Terjadi perbedaan pandangan. Bagi orang non-Yahudi, orang Yahudi itu terlalu ekstrim. Bagi orang Yahudi, non-Yahudi itu nggak tahu aturan, begitu ya, hidup seenaknya aja. Nah, Rasul Paulus menuliskan bagian ini untuk menyadarkan kedua golongan ini. Supaya jangan saling menghakimi, supaya jangan saling menyalahkan. Nah, ternyata pola ini itu sudah mendarah daging Bapak Ibu Saudara. Dan pola menghakimi sesama itu udah jadi satu kebiasaan bagi mereka. Nah, Rasul Paulus perlu mengingatkan hal ini. Yang pertama, pola menghakimi sesama itu, kenapa sih senang sekali sampai menghakimi, menyalahkan orang lain itu? Ternyata ada kaitannya dengan mereka tidak sungguh-sungguh menuhankan Kristus. Nah, kalau kita lihat di Roma 13 ayat 14, di sana dikatakan tidak mengenakan Kristus atau mengenakan Kristus ya. Artinya orang-orang yang senang sekali menghakimi sesama, jadi batu sandungan bagi sesamanya, dasar mereka hidup itu ternyata bukanlah Kristus itu sendiri. Tetapi apa? Pengertian mereka sendiri. Nah, contoh orang Yahudi yang Kristen itu kenapa suka menghakimi non-Yahudi yang sudah Kristen sekalipun hanya gara-gara makanan, hanya gara-gara minum anggur, Bapak Ibu? Ya karena mungkin mereka masih menuhankan tradisi mereka, keyahudian mereka, status mereka daripada Kristus itu sendiri. Apakah Kristus mengajarkan untuk menghakimi, menyalahkan orang lain, merasa diri kita paling benar? Tentu tidak kan? Kenapa ada orang non-Yahudi yang sudah Kristen juga menghakimi orang Yahudi? Ya jangan-jangan mereka juga masih menuhankan perut mereka, makanan saja daripada Kristus itu. Jadi ini fondasinya Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih kita suka menghakimi? Jangan-jangan kita sedang mengabaikan Yesus Tuhan kita. Bukan Dia jadi dasar hidup kita, melainkan diri kita sendiri, pengertian kita, kesukaan kita, ataupun perut kita, begitu ya. Apa yang kita anggap enak bagi kita, itulah dasar hidupku. Alhasil, dampaknya adalah kita jadi mudah menghakimi orang lain. Kemudian pola menghakimi ini juga berfokus pada keinginan daging. Ya, kalau orang Yahudi fokusnya itu kepada aturannya, kalau non-Yahudi kepada hawa nafsunya, Bapak Ibu, soal perut mereka aja. Nah, ketika mereka tidak mendasarkan hidup mereka pada Kristus, fokus mereka bukanlah kebenaran, tapi keinginan daging. Nah, keinginan daging salah satunya di Galatia 5 apa Bapak Ibu? Roh perselisihan, percekcokan, pertikaian, saling ingin menganggap diri paling, begitu. Nah, ini yang terjadi ketika lagi-lagi mengabaikan Kristus, maka dampaknya adalah keinginan daging itu yang menguasai, perselisihan, ribut, merasa paling benar dari orang lain. Dan pola menghakimi sesama ini juga menilai orang lain itu pada hal-hal lahiriah. Orang Yahudi menilai non-Yahudi itu dari hal makanan saja, Bapak Ibu. Lihat tuh, mereka makan babi. Mereka makan ikut-ikutan sama orang-orang yang belum percaya di kuil-kuil, begitu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bandingkan dengan konteks jemaat di Korintus itu agak mirip dengan di Roma. Jemaat di Korintus itu Bapak Ibu Saudara, mereka kan punya kuil-kuil. Nah, kuil Artemis paling terkenal itu. Dan biasanya kalau mereka mau menyembah berhala-berhala mereka itu bawa makanan-makanan yang akan dipersembahkan. Ya, makanan-makanan yang luar biasa banyaknya, begitu. Dan biasanya orang Kristen non-Yahudi yang sudah percaya pada Yesus kadang-kadang tergoda untuk ikut-ikutan juga, Saudara. Bahkan kalau mereka itu punya rekan bisnis
Rekan bisnis mereka ini belum percaya, menyembah berhala, dan bagaimana untuk mendapatkan simpatik dari rekan bisnis ini supaya mengucurkan modal kepada dia, maka orang itu ikut ke dalam kuil, ikut duduk bersama dengan orang yang belum percaya itu yang dia sedang dekati supaya bisa dapat dana investasi begitu ya. Wah, dia akan ikutin itu terus. Bahkan termasuk masuk ke kuil. Masuk dalam ritual mereka dan ikut makan juga. Nah, itu bisa jadi batu sandungan bagi mereka yang sudah percaya. Atau bagi mereka yang sangat ketat untuk tidak lagi melakukan hal itu. Dan orang-orang yang baru-baru bertobat, yang bisa dibilang masih anak-anak rohani ini, Bapak Ibu, itu bisa menganggap tindakan tersebut itu jadi batu sandungan. Katanya sudah percaya, tapi kenapa ikut-ikutan ke kuil, ikut-ikutan makan dengan orang yang belum percaya, ikut-ikutan makan yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, itu bisa terjadi juga di tengah-tengah jemaat di Roma ini. Akhirnya orang-orang itu hanya menilai orang lain itu dari hal-hal jasmani aja, hal-hal lahiriah, soal makanan lah, ya, kemudian soal ritual lah, soal tradisi sajalah. Itu saja penilaian mereka terhadap sesama mereka. Mereka tidak peduli apakah sesamaku ini perlu dibantu dalam hal kerohaniannya. Mereka nggak peduli sama sekali akan hal itu, saudara. Yang kemudian pola menghakimi sesama ini adalah akhirnya mudah untuk mengutuk. Kata menghakimi di sini itu bisa diartikan juga mengutuk, menyalahkan. Jadi orang-orang Yahudi itu ngutukin orang non-Yahudi. Habis lu nanti ya, kalau lu makan makanan haram seperti itu, rusak nanti badanmu. Wah, dikutukin tuh Bapak Ibu. Orang non-Yahudi juga bisa ngutukin orang Yahudi. Lu ya, sok suci, sok paling bener gitu ya, tapi munafik, dikutukin juga. Jadi akhirnya mereka saling mengutuki, saling menyalahkan, saudara. Itu artinya menghakimi di sini ya. Dan menarik sekali, kata menghakimi di sini mengutuk dan menyalahkan. Kalau orang Yahudi ngutukin atau nyalakan orang non-Yahudi, Bapak Ibu, itu dianggap benar. Wajar dong aku ngutukin kamu, nyalahin kamu, daripada aku yang nanti rugi, mendingan aku yang membuat kamu jadi terkutuk, kira-kira begitu Bapak Ibu. Lebih baik aku nyalahin kamu. Wah, ini ekstrim banget apa yang mereka lakukan. Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus menegur mereka lewat surat ini. Hati-hati. Kalau kita tidak berdasar pada Kristus, hubungan kita dengan sesama itu jadi rusak. Karena Kristus itu sumber kasih, bukan? Sumber kebaikan, sumber kita bisa menerima orang lain dalam hidup kita. Tapi ketika mengabaikan Kristus, maka inilah yang terjadi. Akan mudah menghakimi, menyalahkan, mengutuki orang lain demi kepentingan diri kita sendiri. Saya tidak tahu apakah Anda sedang berjuang di bagian ini Bapak Ibu. Apakah pola menghakimi sesama itu Anda sedang alami? Berulang-ulang suka nyalahin orang, berulang-ulang mungkin ngumpatin orang, ya, menganggap diri saya paling benar daripada orang lain. Coba ingat, kalau itu yang sering kita lakukan, jangan-jangan dasar hidup kita bukan Kristus. Tapi diri kita sendiri, keinginan kita, hawa nafsu kita. Ya. Kemudian saya mengutip satu kutipan dari Topical Lexicon, dikatakan seperti ini Bapak Ibu ya. Kebebasan itu harus tunduk kepada kasih, agar orang percaya yang lebih lemah tidak terhalang dalam pemuridan. Ya. Oke, sekarang kita di dalam Kristus kan sudah bebas begitu ya. Bebas. Sekarang tidak lagi ada yang namanya binatang haram untuk tidak kita tidak boleh makan ya. Di sini pada makan B2 kan ya tentunya ya. Ya, B2 begitu ya. Makan lele juga kan ya. Makan cumi-cumi juga ya. Kita makan akan hal itu. Udah bebas begitu ya. Kecuali kalau Anda aku nggak mau makan B2 karena ya mungkin ada riwayat sakit atau apa, is oke aja, nggak apa-apa ya. Ya. Sekarang kita sudah mendapatkan kebebasan itu, tetapi kebebasan kita itu harus ditundukkan pada kasih, saudara. Ya, bukan kebebasan yang semena-mena kita lakukan, tetapi ditundukkan pada kasih, supaya orang-orang di sekitar kita yang lebih lemah atau yang baru bertobat setidaknya melihat hidup kita itu tidak jadi batu sandungan, melainkan jadi berkat begitu.
ya, supaya mereka tidak terhalang dalam pemuridan. Mungkin di sekitar kita ada orang yang baru percaya atau orang yang lemah imannya. Kalau bayangkan kalau kita mabok-mabokan gitu ya. Bayangkan kalau kita minum anggur sampai membuat kita itu nggak sadarkan diri. Ya itu kan jadi batu sandungan bagi orang lain kan. Ih, katanya orang Kristen, katanya Kristus itu Tuhannya. Kok kayak gini gaya hidupnya? Kok sampai mabok? Kok sampai nggak sadarkan diri? Katanya Kristus itu Tuhannya. Kok makan babi sampai 2 porsi? Wah banyak banget gitu ya. Habis itu kolesterol gitu ya. Katanya orang Kristen, kok makanannya daging mulu begitu ya. Sampai sakit-sakitan. Nah berarti kan kita tidak menguasai diri kita kan. Menguasai hawa nafsu kita itu saudara. Ya belakangan ini saya menemukan fenomena di gereja Bapak Ibu. Banyak sekali jemaat kami itu yang kena sakit A, B, C, D dan sakitnya itu enggak yang ringan gitu ya, sakit-sakit berat. Ternyata ketika ditelusuri itu semua bermula dari makanan. Makanannya, aduh, saya berapa kali diajak jemaat, Pak ayo kita makan. Saya bersyukur Bapak Ibu, saya sekarang berani menolak. Ngajak makan jam 9 malam. Itu udah jam-jamnya mau istirahat gitu ya. Diajak makan jam 9 malam. Aduh Pak, mohon maaf. Ini udah jam istirahat. Itu ngajak makan jam 9 malam bukannya oke lah ya kalau kita cuma ngopi gitu ya atau minum-minum. Ini ngajaknya makanan berat Bapak Ibu. Makan sop kambing. Makan apa lagi ya? Makan itu apa sih namanya itu? Kikil Bapak Ibu. Makanan itu yang berat-berat. Yang aduh itu ngandung-ngandung kole-kole semua bukan ya? Wah, nggak apa-apa Pak, sekali-kali. Iya Pak, sekali-kali. Bapak ngajak saya sekali, besok Bapak yang itu ngajak saya sekali, besok Bapak yang satu itu ngajak saya sekali. Lama-lama berkali-kali. Ya, jadi ada fenomena di gereja begitu Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata beberapa bapak-bapak yang ngajak saya makan itu ya kena sakit macam-macam. Dimulai dari gula darah, merembet ke ginjal, merembet ke fungsi liver dan yang lainnya saudara. Jadi ini menjadi peringatan juga bagi kita ya. Di sekitar kita itu ada orang-orang yang baru percaya. Jangan sampai mereka jadi bertanya-tanya kenapa orang Kristen gaya hidupnya sama aja kayak orang dunia ya. Makan seenaknya, sembrono, gak pernah mikir kesehatannya. Karena kita jangan-jangan masih menggunakan filosofi hidup hanya sekali. Apa itu istilahnya Bapak Ibu yang YOLO ya? YOLO gitu ya. YOLO gitu ya. Waduh ini gawat gitu. Filosofi kita bukan lagi seperti itu. Filosofi kita adalah filosofi Kristus ya kan. Yang betul hidup hanya sekali. Selama kita hidup, udah dikasih kesempatan untuk hidup oleh Tuhan. Gunakan kebebasan itu untuk ditundukkan pada kasih dan kebenaran. Bukan untuk kejahatan ataupun memuaskan hawa nafsu kita. Sekarang masuk ke pola yang kedua, pola mengasihi sesama. Tadi pola menghakimi sesama, sekarang masuk pola mengasihi sesama. Inilah cerminan diri yang benar. Yang tadi itu cerminan diri yang palsu ya. Nah, kalau kita lihat saudara, maka pola cerminan diri yang benar atau mengasihi sesama ini pastinya dasar hidupnya adalah Kristus. Mengenakan Kristus atau mengikuti Kristus sebagai Tuhannya. Roma 13 ayat 14 di sana dikatakan ya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan jangan pedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Maka kalau kita mau memiliki cermin diri yang benar saudara. Dan cerminan kita itu terwujud lewat sikap kasih kita kepada sesama, maka dasarnya adalah kenakan Kristus atau ikuti Kristus. Ikuti dia dan jangan abaikan dia. Dengan demikian maka kita berfokus pada Kristus dan kerajaan Allah di ayat 15 dan 16. Di sana dikatakan ya, ayat 17. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Jadi fokus kita bukan menilai orang itu dari hal-hal jasmani atau hal-hal lahiriah, melainkan berfokus pada kerajaan Allah itu sendiri. Kalau Kristus dasar hidup kita, fokus kita sekarang berubah. Yang tadinya sangat jasmani atau lahiriah sekarang kerajaan Allah.
Kerajaan Allah ini berkaitan dengan bagaimana kehadiran kita memberi dampak, yaitu apa? Kebenaran, memberi damai, memberi sukacita kepada sesama kita. Saudara, ini uniknya pengajaran kekristenan di dalam Kristus. Kehadiran kita di tengah-tengah situasi apapun, Tuhan ajak untuk membagikan kebenaran. Kebenaran di sini bukan hanya sekedar mengatakan yang benar Bapak Ibu. Betul, itu bagiannya juga. Bukan hanya sekedar kita katakan hal-hal yang jujur. Tetapi melakukan kebenaran di sini itu berkaitan kita hadir untuk membawa setiap relasi-relasi yang rusak pada kebenaran. Misalnya saya dengan Raymond ini ribut saudara, konflik. Bagaimana Pak Ishak ini datang untuk apa? Mendamaikan kami. Memberikan kami pengertian-pengertian yang benar, yang baik. Sehingga dengan pengertian yang benar itu, kami yang konflik ini tuh bisa berdamai. Bisa berbaikan kembali. Itu bagian dari kehadiran kita membawa kebenaran, saudara. Kemudian damai sejahtera, membawa shalom, saudara. Shalom di sini bisa berkaitan dengan rasa aman, rasa nyaman. Kehadiran kita itu bukan jadi troublemaker, pembuat masalah, tapi peacemaker, pembawa damai. Bukan jadi biang gosip, biang hoax, tapi kita menjadi pembawa damai itu, Bapak Ibu Saudara. Dan juga membawa sukacita dari Tuhan yang kita bagikan kepada sesama kita. Itulah bagian dari kalau kita itu menjadikan Kristus dasar hidup kita. Itulah pola mengasihi sesama. Dan berikutnya, kalau Kristus yang kita jadikan dasar hidup kita, kita berfokus pada kerajaan Allah, maka sikap kita terhadap sesama adalah mengasihi. Mengasihi di sini bisa diartikan lewat beberapa tindakan. Kita menahan diri. Kita tidak mau menjadi batu sandungan kepada sesama, begitu ya. Kita tidak mau menjadi bahan omongan, gosip dari sesama kita hanya gara-gara soal makanan misalnya. Kita tahan diri Bapak Ibu supaya orang lain tidak jadi kena akibatnya. Lebih baik kita tahan diri, tidak makan makanan yang mungkin bagi orang sekitar kita itu jadi batu sandungan bagi dia, ya. Kemudian kita mengejar yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk membangun, bahkan kita mengorbankan hak demi kebaikan orang lain. Ini bentuk kita sedang mengasihi sesama, ya. Saya pernah satu kali bersama teman-teman saya mengajak makan mereka Bapak Ibu di rumah makan Batak, ya, di Lapo. Ya, saya tahu teman saya itu ada yang sangat tidak suka kalau lihat makanan itu dicampur darah, begitu ya. Terus saya bilang begini, saya mau makan saksang, ini ada darahnya. Kamu boleh nggak? Atau kamu nanti merasa jijik nggak kalau melihatnya? Kan kamu tahu ya, aku nggak suka lo lihat makanan yang dicampur-campur darah, begitu. Oke deh, nggak apa-apa. Padahal saya pengen banget Bapak Ibu. Lagi pengen banget makan saksang yang pakai darah ya. Gitu ya. Waktu itu begitu. Karena dia bilang, kamu kan tahu saya nggak suka lihat makanan yang dicampur darah. Oh ya udah, daripada jadi batu sandungan, lebih baik saya pilih makanan B2 yang tanpa darah. Ada juga sih. Ya udah, akhirnya kami makan dan kita bisa menikmati makanan itu bersama-sama. Yaitu wujud kita sedang menahan diri, begitu. Meskipun habis itu pulang bungkus satu yang pakai darah. Ya, daripada nanti teman saya ngomongin begitu ya, jadi batu sandungan, lebih baik saya tahan diri. Ya, kemudian mengorbankan hak demi kebaikan orang lain. Ya. Kita ini sedang masa di zaman akhir. Salah satu wujud nyata orang-orang di zaman akhir ini adalah kasih itu semakin dingin. Kasih itu semakin hambar, saudara. Orang gak peduli lagi terhadap sesamanya. Lihatlah kasus-kasus kejahatan di negara kita ini. Wujud nyata kasih itu semakin dingin, tidak lagi peduli kepada orang lain. Lebih peduli kepada perut mereka, kekayaan mereka sendiri. Sampai korupsi di mana-mana. Sebelum saya berangkat ke tempat ini, istri saya dari tadi pagi itu ngomel. Ngomelnya itu bukan kepada saya atau anak-anak, tapi ngomelnya itu kepada negara.
Kenapa saya bilang gitu? Aduh, dengar berita ini mengerikan sekali. Masalah IKTP lah, masalah apa itu yang lagi santer di DPR ya, yang 50 juta untuk uang apa itu? Rumah ya. Kemudian beras 12 juta. Aduh, udah nggak karu-karuan. Ya itu wujud nyata dari kasih itu semakin dingin dan nggak peduli lagi bagi rakyatnya. Mereka cuma pakai topeng aja sebagai pemimpin negara kita, tapi nyatanya ya begitulah ya. Ya, itulah wujud nyata orang-orang yang sudah dingin kasihnya. Nah, bagi kita anak-anak Tuhan, justru kita diajak untuk berjuang mengorbankan diri kita bagi kebaikan orang lain. Ya, saya mau tunjukkan kepada Anda ini foto kelompok komsel saya di gereja. Kami kelompok pasutri, saudara. Kami sangat bersyukur Tuhan menghadirkan anggota-anggota kami ini untuk sama-sama bertumbuh, saling mengasihi. Ya, bukan saling menghakimi. Saling mengasihi, berjuang untuk menjadikan Kristus itu sebagai dasar hidup kami dan berjuang untuk melihat orang lain itu dari sudut pandang kerajaan Allah, bukan objek yang mau dimanfaatkan, bukan. Apalagi objek untuk dihakimi atau dikutuki, tidak ya. Tapi sebagai saudara seiman yang kami bersama saling berjuang. Entah berapa banyak permasalahan yang terjadi di anggota kelompok kami ini, dan indahnya adalah sesama anggota kelompok itu saling mendukung satu dengan yang lainnya, saling membangun. Ya, ada satu anggota kelompok kami yang anaknya sakit itu macam-macam sakitnya. Semua anggota kelompok itu pedulinya luar biasa. Sampai apa yang bisa kita bantu? Ya, kumpulin dana sedikit demi sedikit, datengin, doain, tanyain. Wow, bagi kami ini menjadi satu bentuk kasih yang sesungguhnya. Kebebasan yang ditundukkan pada kasih. Ya, untuk tidak menjadi batu sandungan terhadap orang lain. Dan kami terus berjuang supaya komunitas ini menjadi komunitas yang memuliakan Tuhan. Sebagai penutup, saudara, saya mau kutip dari Peter Scazzero. Dia seorang hamba Tuhan. Di dalam bukunya Emotionally Healthy Discipleship, dia katakan demikian. Seorang murid yang sehat secara emosi memperlambat tempo hidupnya agar bisa bersekutu dengan Yesus, masuk lebih dalam dari lapisan luar hidup mereka untuk diubah bagian dalamnya oleh Yesus dan mempersembahkan hidup mereka sebagai berkat bagi dunia untuk Yesus. Apa artinya? Kita murid-murid Kristus kalau mendasarkan hidup kita di dalam Kristus, saudara, kasih itu menjadi bagian hidup kita. Tapi kadangkala kita seringkali lupa Yesus itu ada di dalam kita. Kita seringkali mengabaikan untuk banyak berdiam di hadapannya. Dengan kata lain memperlambat tempo, ya. Ini bagian dari memperlambat tempo nih persekutuan kita. Dari segala kesibukan kita. Nah, di dalam memperlambat tempo itulah kita banyak merenung tentang diri kita di hadapan Tuhan. Kenapa ya Tuhan aku suka menghakimi? Kenapa ya Tuhan aku suka menyalahkan orang lain? Kenapa Tuhan aku jadi batu sandungan kepada orang lain? Nah, dengan kita mau perlambat tempo, menarik diri, berdiam dengan Tuhan, kita akan mengetahui apa penyebabnya itu. Dan bukan hanya mengetahui, tetapi kita mau sekarang melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Begitu. Nah, dengan kita menarik diri, memperlambat tempo itu, saudara, kita merenungkan diri kita di hadapan Tuhan melalui firman-Nya, maka ketika kita keluar dari tempat di mana kita berdiam dan melanjutkan aktivitas kita, kita siap untuk menjadi berkat. Kita siap untuk menjadi saksi, membawa damai, membawa kasih dan kebaikan kepada sesama kita. Saya tidak tahu bagaimana hati Anda di hadapan Tuhan, apakah Anda sering mengoreksi diri sendiri di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama saudara kita renungkan bagian ini. Dan sebagai bagian latihan yang perlu kita lakukan, saya sengaja untuk menampilkan asesmen pribadi pemuridan yang sehat secara emosi. Terserah nanti teman-teman mau lakukan asesmen ini atau tidak. Untuk Anda ketahui apakah saya orang yang suka menghakimi, suka menyalahkan orang lain, Anda perlu melakukan asesmen ini. Dan nanti kalau Anda tahu berapa nilainya, totalnya, Anda akan tahu apakah saya bayi rohani. Aku masih kekanak-kanakan gak?
Aku udah remaja nggak tahapannya, atau aku sudah dewasa rohani nih. Nah, saya mengutip dari Peter Scazzero, ada 7 tabel, saudara. Ini berkaitan sekali. Kalau Anda mau lakukan, silakan. Anda boleh jawab, ya. Ada 4 di situ ya. Ada 4 poin. 1 itu bicara tidak benar, 2 kadang benar, 3 umumnya benar, dan 4 itu selalu benar. Dan ada 7 tabel yang perlu Anda perhatikan. Kalau Anda mau lakukan, silakan. Ini baik sekali menurut saya. Saya dan istri saya juga sudah melakukan ini, mau melakukan asesmen pribadi ini, saudara, untuk mengukur tingkat kedewasaan kita, kami, begitu ya. Nanti mungkin Pak Raymond boleh bagikan ya di grup kalau ada grup ya. Dan nanti di sana juga akan ditotal ya, Anda akan menotal dari setiap tabel itu, saudara, dan Anda akan lihat berapa nilai-nilai Anda. Dan Anda akan tahu apakah Anda anak-anak rohani, bayi, sampai dewasa rohani. Dan ada penjelasannya ya, bayi secara emosi itu apa artinya, anak kecil secara emosi apa artinya, remaja secara emosi, dan dewasa secara emosi itu apa artinya. Ya. Jadi kalau Anda sedang bergumul, kenapa sering menghakimi, mungkin lewat asesmen ini Anda akan temukan jawabannya. Tapi kalau Anda yang sudah dewasa, maka menghakimi itu bukan lagi menjadi kebiasaan bagi Anda, melainkan mengasihi. Sampai bisa memahami, bahkan memberi diri untuk menolong orang lain, begitu. Silakan untuk mengerjakan ya, Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu, terima kasih untuk renungan firman pada siang hari ini. Tolong kami semua untuk terus berjuang menghidupi kasih yang telah Kau berikan kepada kami. Ampuni kami jika selama ini kami lebih sering menghakimi sesama kami daripada mengasihi mereka. Kami seringkali tidak peduli kepada mereka. Jangan-jangan kami mendasarkan hidup kami ini pada keinginan diri kami sendiri daripada Kristus Tuhan kami. Ampuni kami Bapa. Tolonglah kami untuk mendasarkan seluruh hidup kami di dalam Kristus Anak-Mu. Sehingga itulah yang akan menolong kami untuk berfokus pada kerajaan-Mu. Dan akhirnya kasih kepada sesama itu dapat kami bagikan. Menghakimi bukan lagi menjadi bagian diri kami, melainkan mengasihilah yang menjadi bagian diri kami. Tolong kami semua. Berkatilah anak-anak-Mu yang bekerja di tempat ini, tangan Tuhan selalu menopang, menyertai mereka. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih atas pelayanan hamba-Nya. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah di akhir dari ibadah kita hari ini. Nanti persembahan di depan. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Antoni atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Bapak Ibu, kami tetap sampaikan bahwa kita ada acara doa tiap hari Rabu ya. Nah, ini bagian dari spiritualitas kita, dan saya kira kita tentunya pasti rindu terus didoakan. Jadi Bapak Ibu, kami undang untuk kita boleh berdoa bersama, bisa lewat onsite, datang ke ruang meeting audit, atau juga lewat Zoom jam 12.40 ya. Oke, baik. Terus yang berikutnya, kami tetap mengundang kita semua untuk bersekutu ya di tempat ini. Memang kita 2 kali seminggu. Nanti akan dilayani next ya, Bapak Alex Nanlohi ya, Nanlohi 12 September 25 ya, dengan tema bermisi dalam marketplace. Saya kira ini topik menarik. Saya mengajak kita semua untuk tetap hadir. Baik, nanti juga di akhir kita akan foto bersama. Jadi nanti kita bergeser sebelah sini ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Nanti dua berkat di belakang Pak Antoni ya. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari.
hari ini Tuhan adakan, Tuhan adakan. Syukur bagimu, syukur bagimu. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Sekali kata syukur bagimu, syukur bagimu. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Engkau terus menolong kami menjalani kehidupan kami, panggilan kami sebagai anak-anak-Mu dengan kasih yang tercurah atas kami semua. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke aktivitas kita masing-masing dan terimalah berkat dari Allah kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, kekuatan penghiburan penyertaan dari Roh Kudus Allah Tritunggal senantiasa menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai Kristus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.